Perintah itu berat, walaupun tentunya bisa semuanya kita pikul ya. Karena tidak pernah Allah memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu memikulnya. Salat ya hanya 5 waktu. Di total ya paling cuma 1 jam. Dari 24 jam waktu yang kita miliki. Ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita tidak membahas kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah dulu. Dan mungkin dalam 1 bulan misalnya kita akan selingi dengan satu bahasan tematik. Tematiknya pun tentunya dengan rujukan satu kitab, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan Imam Nawawi, yang tentunya faedah akan kita ambil dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mengambil faedah dari hadis nomor ke-9. Ada di halaman 43, yaitu perintah mengerjakan apa yang disanggupi. Di antara dalil bahwasanya agama Islam ini selain sempurna, dia adalah agama yang mudah. Begitu banyak kemudahan di dalam syariat kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Karena begitu banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun ia adalah walaupun begitu banyak perintah,
dan juga begitu banyak larangan. Tapi ada saja keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita tidak mampu memaksimalkan amal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kita sebagai hambanya di luar kemampuan yang kita mampu untuk mengembannya. Makanya kita tahu ya, sejarah bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Mi'raj waktu itu untuk kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi jumlah kewajiban salat dari 50 sampai kemudian menjadi 5. 5 itu pun Nabi Musa alaihissalam masih saja memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Kata beliau, karena umatmu tidak akan mampu. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam juga memiliki pengalaman berkaitan dengan beliau dan umatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku malu karena aku sudah bolak-balik meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan salat yang Nabi Muhammad kala itu dapatkan kewajibannya untuk kita, salat yang kita lakukan ini kalau misalnya kita di total ya, kalau misalnya kita total 5 salat dengan 17 rakaat itu yang enggak sampai 1 jam lah. Tidak sampai 1 jam dari 24 jam yang kita miliki. Dan seseorang ketika memfokuskan dirinya hanya dengan yang wajib itu tidak tercela. Artinya seseorang kemudian tidak melakukan salat sunnah itu tidak tercela. Tapi masa iya kita enggak mampu menjalankan yang sunnah? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahkan mengatakan bahwasanya orang yang enggak bisa salat witir, orang yang tidak bisa salat witir 1 rakaat sebelum dia tidur, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, persaksiannya tidak diterima. Sampai sekeras itu Imam Ahmad bin Hanbal memberikan persyaratan kepada seorang perawi, misalnya perawi hadis. Jika 1 rakaat saja dia tidak mampu, bagaimana ibadah yang lain? Walaupun tentunya tetap kembali kepada hukum asal, seorang ketika fokus dengan yang wajib dia tidak tercela. Tapi masa iya kita nggak bisa? Dan ibadah kita ini, khususnya salat, bahasan kita sekarang, betul-betul tidaklah sempurna. Terkadang kita tertidur dari satu salat, seseorang bisa lupa dari satu salat, seorang misalnya masbuk dari satu salat, tentu enggak sempurna. Dan banyak hal yang kemudian mengurangi dari kesempurnaan salat yang kita lakukan. Maka yang sunnah-sunnah itu bisa menyempurnakan. Kata Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu in atammaha. Hal yang pertama kali yang nanti akan dihisab dari seorang hamba, dihitung dari seorang hamba adalah perkara salatnya jika dia menyempurnakannya. Dan kita tidak sempurna. Apalagi pian sebagai kaum wanita tidak akan sempurna. Ketika pian haid dan juga nifas, pian kan enggak salat. Betul bahwasanya pian meninggalkannya karena sebab, bahkan itu sebab, yakni karena pian wanita bawaan. Tapi tetap tidak sempurna kalau begitu. Apalagi misalnya laki-laki yang seharusnya bisa sempurna pun dia tidak bisa sempurna. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala
Kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Unzuru hal lahu min tatawwu'." Wahai para malaikatku, lihatlah apakah pada hambaku ini ada amalan-amalan tatawwu', amalan-amalan sunnah, dengannya menyempurnakan yang wajib. Kalau misalnya tidak bisa semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Tidak mampu kita menjalankan semua yang sunnah berkaitan dengan salat misalnya, maka jangan tinggalkan semuanya. Ada salat sunnah rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maksudnya salat sunnah rawatib, dibangunkan untuknya rumah di surga. Bunyalahu baitan fil jannah. Dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Setiap kali Anda menjalankan salat sunnah rawatib sehari semalam. Kata para ulama menerangkan, sejak dia melaksanakan itulah dibangunkan untuknya rumah di surga. Dan jika seorang mengulangnya di hari berikutnya, sebanyak itulah rumah untuknya dibangunkan. Untuknya rumah. Ini baru salat sunnah rawatib. Belum lagi kemudian spesifik 2 rakaat yang sebelum subuh, ada keutamaan yang lain. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya orang paling kaya di dunia itu seorang muslim yang salat 2 rakaat sebelum subuh. Ada salat tahiyatul masjid dengan keutamaannya. Ada salat antara adzan dan iqamah. Ada salat setelah wudu. Ada salat tarawih nanti. Ada salat tahajud. Ada salat witir. Ada salat syuruq. Setelah matahari terbit, matahari sudah mulai naik. Dan disebutkan oleh para ulama, ia adalah salat duha di awal waktu. Ada salat duha secara terpisah, 9 jam 10, dengan keutamaannya masing-masing. Disebutkan dengan istilah salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, orang yang serius bertobat, itu salat duha. Masa iya kemudian kita tidak mampu menjalankan sebagian di antaranya? Enggak mungkin, bisa kok. Jamaah sekalian rahimakumullah, masuk kepada bahasan perintah mengerjakan apa yang disanggupi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum, atau wa ikhtilafihim juga bisa, ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bernama asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nama aslinya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak di antara kita kaum muslimin tidak mengenal nama asli Abu Hurairah, maka di sini disebutkan oleh beliau.
agar semua kita kaum muslimin tahu nama asli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi rahimahullah ta'ala. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu istilah dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW yang paling kuat, yaitu dengan perkataan sami'tu, aku mendengar. Di mana bisa saja kemudian seorang sahabat dia mendengar dari sahabat yang lain. Nabi Muhammad bersabda. Atau bisa saja kemudian seorang sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW langsung dengan maknanya. Tapi ini tidak. Ini derajat tertinggi dalam periwayatan sebuah hadis ketika seorang perawi mengatakan sami'tu, saya telah mendengar. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Larangan adalah perintah untuk berhenti dari satu perbuatan dari seorang yang levelnya lebih tinggi daripada yang dia larang, dari orang yang dia larang. Ulun-ulang. Dan ini ilmu usul fikih. Larangan adalah permintaan atau permohonan untuk berhenti dari satu perbuatan dari orang yang levelnya lebih tinggi dibandingkan yang dia perintahkan atau yang dia larang. Dan tidak kita ragukan Nabi Muhammad SAW posisinya lebih tinggi dibandingkan semua umat manusia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, tinggalkanlah. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibta'idu anhu fakunu fi janibin wa huwa fi janibin. Jauhilah, tinggalkanlah larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga larangan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah. Kata beliau, fakunu fi janibin wa huwa fi janibin. Jadilah kalian di satu sisi dan larangan itu di sisi yang lain. Tinggalkan. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, dan kalau kita perhatikan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan larangan tidak ada embel-embel ketika beliau memerintahkan. Coba ketika berkaitan dengan perintah, kata Nabi Muhammad SAW, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Kata Syekh Al-Utsaimin, tidak ada embel-embel, maka tinggalkanlah semampu kalian untuk larangan. Tidak ada embel-embel semampu kalian, gak ada. Karena meninggalkan, kata Syekh, meninggalkan larangan itu jauh lebih mudah dibandingkan melakukan perintah. Ya tinggal meninggalkannya saja. Lain dengan perintah. Perintah itu berat, walaupun tentunya bisa semuanya kita pikul, ya. Karena tidak pernah Allah memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu memikulnya. Salat ya hanya 5 waktu. Di total ya paling cuma 1 jam dari 24 jam waktu yang kita miliki. Ringan. Puasa hanya 1 bulan dari total 1 tahun. Sebulan itu 1 harinya pun tentunya hanya puasa setengah hari, bukan 24 jam. Ringan. Ketika seorang kemudian memiliki halangan, boleh enggak puasa, tapi nanti ganti di hari yang lain. Ketika dia memiliki halangan, enggak mampu puasa karena mungkin dia sakit menaun, sakit yang tidak mungkin sembuh, atau dia sudah sangat tua renta, susah untuknya berpuasa, tidak berpuasa dia, tapi bayar fidyah. Keringanan demi keringanan. Ketika dia hamil pun boleh tidak puasa, ketika dia menyusui pun boleh tidak puasa. Kemudian nanti ada yakni qadha atau fidyahnya. Hanya 1 bulan dari 1 tahun, 1 bulannya itu pun perharinya hanya setengah hari, bukan 24 jam. Mampu kita memikulnya. Zakat kalau sudah memenuhi persyaratan saja.
Karena zakat itu adalah, ya definisinya saja adalah mengeluarkan harta yang khusus di waktu yang khusus dengan jumlah yang khusus. Ada hitungan spesifik untuk zakat itu. Beda kalau misalnya sedekah, bisa kapanpun, berapapun, silahkan. Tapi kalau zakat spesifik. Yang dizakati apa saja? A, B, C, dan D. Yang dikeluarkan berapa? Per A, B, C, dan D. Dikeluarkannya kapan? Persyaratan mengeluarkannya apa? Siapa yang menerima, siapa aja? Di C. Ya, ketika memenuhi persyaratan baru kemudian dia wajib zakat. Ketika belum, ya nggak wajib. Ringan. Haji, apalagi? Ya. Kalau kita tidak memenuhi persyaratan, maka tidak wajib untuk kita menunaikan ibadah haji. Subhanallah, rukun Islam. Pondasi keislaman kita, Allah berikan kepada kita begitu banyak kemudahan. Makanya pada perintah, yang basicnya tentunya dia berat, tapi mampu kita memikulnya, ada embel-embel semampu kalian. Nggak bisa salat berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya rebahan. Rebahan pun kemudian tidak mampu melakukan gerakan, ya pakai isyarat. Puasa, nggak mampu puasa, ya silakan nggak puasa, tapi nanti diganti. Ada rukhsah. Karena mungkin Anda safar, silakan tidak berpuasa. Karena mungkin Anda sakit, tapi sakit yang masih mungkin untuk sembuh, tapi kalau itu Anda puasa berat, silakan nggak berpuasa, nanti diganti. Keringanan demi keringanan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Jadikanlah kalian atau jadikan diri kalian di satu sisi, larangan itu di sisi yang lain, kata Syekhul Utsaimin. Jauh-jauh. Dan juga semua sarana yang akan mendekatkan kepada larangan tersebut, jauh-jauh. Apapun itu sarananya, atau bahkan mungkin orang, bisa jadi dalam berbentuk manusia. Teman yang buruk jauhi. Tapi ingat, bentuk pedulinya kita kepada saudara kita, maka kita menegakkan hujjah terlebih dahulu. Ketika dia mengajak kita kepada sebuah kemaksiatan, maka tugas kita mengingkarinya dulu, kemudian baru kita ma'assalamah. Dia lanjut dengan kemaksiatannya, toh sudah tegak hujjah untuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa nanti beradu argumen. Oh, saya enggak tahu, itu enggak boleh. Lah, teman kamu kan sudah ngasih tahu. Jadilah Anda pemberat untuk orang-orang seperti ini, di mana mereka tidak bisa beradu argumentasi di hadapan Allah. Saya enggak tahu, saya belum tahu, enggak ada yang ngasih tahu. Anda sudah ngasih tahu. Jadilah Anda di satu sisi, kata Syekhul Utsaimin, dan larangan tersebut di sisi yang lain, dan juga semua sarananya atau segala sesuatu yang akan menghantarkan kepada larangan tersebut jauh-jauh. Termasuk diantaranya teman yang buruk. Kata Nabi Muhammad SAW, teman yang buruk itu seperti nafikhul kir, seperti pandai besi. Nafakh itu kan meniup ya. Karena memang hukum asalnya ketika besi itu ingin dibentuk gitu ya, kan mesti baranya itu kan ditiup. Ada yang kadang-kadang tiupannya itu menggunakan kaki, betul-betul dihembuskan, jadi panas terus tuh bara, agar kemudian besi bisa leleh ya. Nah, pandai besi itu, kata Nabi Muhammad SAW, imma ayyuhriqaka wa imma antajida minhu rihan muntinah. Dua saja kemungkinan teman yang buruk itu. Satu, membakarmu karena dia seperti pandai besi. Satu, dia membakarmu. Kedua, minimal kamu mendapatkan bau yang tidak sedap, bau asap. Anda kalau misalnya ya, jamaah sekalian rahimakumullah, atau juga pemirsa di luar sana, asap rokok, Anda nggak ngerokok, tapi Anda dapat asapnya, itu nempel. Nempel di rambut, nempel di pakaian kita. Apalagi kemudian asap dari bara.
Siapapun di antara pian misalnya pernah beli sate gitu, mesti baunya itu akan nempel di pakaian. Kata Nabi Muhammad SAW, teman yang buruk itu satu, membakarmu, kedua, minimal kamu mendapatkan bau yang tidak sedap. Karena seperti pada besi, dia bisa jerumuskan kita kepada maksiat. Atau minimal kita mendapatkan imbas yang buruk karena teman kita buruk. Padahal bisa jadi kita alhamdulillah tidak seburuk itu. Tapi subhanallah karena teman kita buruk maka orang akan menganggapnya sama. Makanya ini berlaku untuk ikhwan dan akhwat ya. Apalagi yang belum menikah ya. Lebih spesifik yang belum menikah. Siapa teman anda dari setelah kemudian keluarga si ikhwan, dari setelah kemudian keluarga si akhwat akan menilai anda. Karena dia tidak tahu info sama sekali sebelumnya. Siapa teman duduknya? As-sahibu sahib, teman itu bisa menarik. Disebutkan juga dalam quote bahasa anil mar'i la tasal was'al an qarinihi fa innal muqarina lil qarini yaqtadi. Seseorang itu tidak ditanya langsung siapa dia, ngapain dia, siapa kamu, apa kamu. No. Tapi tanya temannya, karena teman itu dengan temannya yang lain mesti ngikut. Dengan siapa seorang berteman, udah kayak gitu deh pokoknya dia. Ruhnya pasti sama. Maka pintar-pintar kemudian mencari temannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian dan yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan perintah karena dia berat asalnya. Makanya kemudian ada keringanan demi keringanan dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua kita mampu menjalankan karena ada keringanan. Semua kita ini kan namanya al-mukallafin, orang yang diberikan beban. Beban kewajiban dan juga larangan. Kewajiban kita tunaikan, larangan kita tinggalkan. Hukum asalnya berat, tapi subhanallah ada keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hingga kemudian kita bisa melakukannya. Berkata Syaikh Utsaimin, wal farqu bainal manhiyati wal ma'murat anna al manhiyati qala fiha fajtanibuh wa lam yaqul mastata'tum wa wajhuhu anna an-nahya kaffun wa kullu insanin yastati' wa kullu insanin yastati' wa amma al ma'murat fa innaha ijadun qad yustata'u wa qad la yustata'. Wa lihadza qala fil amri fa'tu minhu mastata'tum. Perbedaan antara larangan-larangan dan perintah-perintah adalah sesungguhnya larangan-larangan itu Nabi Muhammad bersabda padanya fajtanibuh, maka jauhilah. Walam yaqul mastata'tum, dan Nabi Muhammad tidak katakan pada perkara larangan jauhilah sesuai kemampuan kalian. Enggak ada itu. Kenapa? Annan nahya kafun, karena larangan itu adalah supaya semua kita berhenti, stop dari satu perkara. Tinggal berhenti aja, tinggal stop aja. Wa kullu insanin yastati', dan semua manusia bisa. Kenapa? Karena tinggal berhenti. Sedangkan perintah-perintah itu ijadun. Perintah-perintah itu Anda mempersembahkan, menghadirkan sesuatu. Kalau larangan tinggal berhenti. Tapi kalau perintah Anda harus mengadakan, menghadirkan, melakukan, mempraktekkan. Terkadang orang bisa, terkadang tidak. Oleh karena itu Nabi Muhammad bersabda, fa'tu minhum mastata'tum, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Kenapa? Karena perintah itu seperti itu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kenapa? Kita harus mengadakannya, menghadirkannya, melakukannya. Kalau larangan, tinggal berhenti aja. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sebenarnya ketika ada orang kemudian, saya enggak bisa tinggalkan ini, enggak bisa tinggalkan itu mustahil, karena semua kita bisa meninggalkan, karena tinggal ditinggalkan aja.
Beda dengan perintah. Apalagi misalnya untuk kaum laki-laki, salat 5 waktu berjamaah di masjid, khususnya salat subuh, salat asar, berat luar biasa. 2 salat yang diawali dengan istirahat terlebih dahulu. Tentunya kalau sebagian orang juga tidur siang ya, tapi oleh rata-rata semuanya tentunya tidur malam. Subuh berat. Harus ada usaha yang dia lakukan demi bisa melakukan salat subuh berjamaah di masjid itu. Nyalain alarm lah, minta istrinya membangunkannya lah, terkadang minta temannya juga mengingatkan lah. Ya teman-teman kru kalau misalnya kajian subuh, mereka saling mengingatkan satu sama lain. Editor sama kameramen hadir, totonya yang supir masih tidur. Gimana? Mereka saling membangunkan satu sama lain. Kita ini terkadang ya, kita ini ketaatan kita selama ini didukung oleh orang di sekitar kita. Tapi itulah bukti bahwasanya yang namanya perintah kita harus ada usaha. Ada alarm di arlojinya, alarm di handphonenya, alarm betul-betul di wakernya. Minta bangunkan pasangan, minta bangunkan teman. Kalau safar minta bangunkan resepsionis. Karena harus kita adakan, kita lakukan, kita praktekkan. Ijad. Perintah-perintah itu ijad. Menghadirkan. Maka berat. Tapi subhanallah, ada saja keringan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya. Bertanya itu boleh. Sesuatu yang Anda tidak faham, maka Anda harus bertanya. Para sahabat pun bertanya. Tapi bukan kemudian banyak bertanya yang karenanya bisa saja kemudian hukum bisa berubah. Atau ketika Anda mengetahui hukumnya, Anda akan sangat terbebani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tas'alu an syai'in in tubdalakum tasukum." Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika diberikan jawabannya akan berat untuk kalian. Syekh Utsaimin di sini mencontohkan di syarahnya mencontohkan dengan banyak bertanyanya orang-orang Yahudi. Tentunya sebelum itu, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian. Umat sebelum kalian, kalau kita kata Syekh Utsaimin, kita pukul rata, ya berarti semua umat. Tapi kalau kemudian dihukumi secara spesifik, maka dia adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi boleh bermakna dua-duanya. Nah, yang membinasakan mereka adalah banyaknya atau mereka banyak bertanya. Syekh Utsaimin contohkan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyembelih Al-Baqarah, sapi betina itu. Kenapa surah Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah? Karena ada cerita itu kan. Ketika mereka berseteru, sebagian mereka ada yang berseteru, bahkan mungkin sampai saling bunuh, oke? Kemudian mereka ingin tahu siapa pelakunya. Datanglah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam bertanya, tanyakan Tuhanmu, siapa orang yang membunuh fulan? Allah kasih syarat kalau pengen tahu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Jelas seekor sapi betina. Tapi mereka banyak nanya. Apa? Mereka bertanya umur sapinya. Dijawab, ditentukan umur tertentu. Harusnya stop aja di situ. Tapi mereka memang banyak tanya, makanya mereka binasa ya. Warnanya apa? Akhirnya makin repot lagi melaksanakan perintah ini. Nyari sapi betina mungkin mudah, tapi begitu mencari umur tertentu berarti spesifik dong. Sudah dapat, nyari kemudian warna tertentu makin sulit dong. Masih nanya lagi, pernah garap sawah atau enggak? Waduh, binasa akhirnya. Makanya kalau misalnya gitu ya, istri minta belikan deterjen, belikan aja. Selesai, deterjen merek apapun. Mau yang serbuk kek, mau yang cair kek, sekarang terserah.
Kenapa? Karena dia perintahnya jelas, Kak, belikan deterjen. Siap. Tapi kalau kitanya banyak nanya, mereknya apa? Hah? Mereknya inisialnya Daya, Kak, ya. Oh iya. Jadi repot kan? Tidak semua tempat mungkin jual merek itu. Atau yang susah sih Daya sih banyak ya. Apa ya? Daya, Rinso. Yang rada susah apa, Bu? Harusnya ketika sudah dapat merek cukuplah ya. Itu padahal sudah menyulitkan. Masih nanya lagi, yang serbuk apa yang cair? Waduh. Subhanallah. Ditentukan lagi yang cair. Wah, cairnya cair banget apa cair aja? Makin repot. Yang cair banget. Oh iya, toppingnya Oreo apa keju? Aduh, deterjen apa itu ya? Ulun biasanya sering, oh iya nih, ada yang jawab nih, attack katanya. Oh iya, makasih Mbak. Iya. Ulun biasa contohkan dengan nasi goreng. Belikan saya, misalnya ulun ke kru gitu ya, belikan nasi goreng umum. Belikan aja yang pinggir jalan, paman yang lewat itu. Ya, selesai. Tapi ketika banyak nanya, belinya di mana, Tat? Nah ini, sana tuh di Landasan Ulin. Wah, iya. Padahal dari Banjar ya, di Landasan Ulin, di Bogarasa. Di iklan ini Bogarasa. Pedes nggak, Tat? Lomboknya 3,5. Ayo ya. Pakai ayam lah, pakai ayam sama telur-telurnya. Ya Allah, bikin repot. Belikan karena perintahnya jelas. Nah itulah yang dimaksudkan banyak nanya ya. Tapi kalau satu perkara kita nggak paham, kita nggak tahu, atau misalnya kurang jelas diterangkan, silahkan bertanya. Dan tentunya ada adabnya. Bertanyalah sesuatu yang Anda betul-betul tidak paham. Bertanyalah sesuatu yang betul-betul dengannya Anda ingin mengamalkannya. Bertanyalah sesuatu yang memang bermanfaat untuk Anda. Bukan pertanyaan untuk menjatuhkan orang. Bukan pertanyaan untuk menggiring ustadznya untuk menjawab A, B, C, dan D yang Anda mau. Ya, kadang kayak gitu sih penanya. Akhirnya ustadznya tergiring untuk menjawab itu yang Anda inginkan. Padahal Anda ingin hantam seseorang. Niat bertanya sudah tidak ikhlas. Niat bertanyanya sudah tidak untuk nuntut ilmu lagi. Kenapa? Dia sudah tahu. Cuman kemudian, nih teman saya ini biar ditampar dengan jawaban ustadz nih. Jangan kayak gitu. Tentunya ada adab-adab. Ini bertanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dan menyelisihi para nabi mereka. Jadi yang membuat binasa satu kaum itu menyelisihi nabi. Syekhul Utsaimin menyebutkan di sini faedah, dan ini di antara keunikan bahasa Arab. Kan tadi ketika ulun baca, kalau pengen perhatikan sesuai dengan harokat yang ada di sini, ikhtilafuhum. Ikhtilafuhum, bukan ikhtilafihim. Padahal dibaca ikhtilafihim juga bisa. Tapi ketika dibaca ikhtilafuhum dan ikhtilafihim, artinya bisa berbeda dalam jumlahnya. Kenapa? Karena disebutkan sebelumnya, yakni sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya. Maka kalau misalnya ikhtilaf di situ harokatnya ikhtilafihim, berarti banyak menyelisihi. Tapi di sini tidak. Bukan banyak menyelisih, bukan. Di sini betul-betul kalimat yang baru. Ikhtilafuhum, mereka menyelisihi Nabi. Artinya dengan kita menyelisihi Nabi Muhammad sekali aja, sangat mungkin membinasakan kita. Itu uniknya bahasa Arab. Beda harokat, beda makna. Itulah kenapa kemudian teman-teman santri ketika belajar bahasa Arab, nahunya, soroknya harus kuat. Karena kita sekarang enak baca harokatnya.
Tapi kan keterangan para ulamanya kemudian kemungkinan ini dibaca dhammah, kemudian ini dibaca kasroh memiliki makna yang berbeda. Karena kalau dibaca kasroh berarti dia disandarkan kepada kasus sebelumnya. Banyak bertanya, ikhtilaf atau menyelisih berarti banyak menyelisihi. Ini enggak. Ikhtilafuhum, mereka menyelisihi Nabi. Binasa kita. Contoh mudah ya. Kayak perang Uhud itu. Ya, itu kan bentuk mereka menyelisih Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad perintahkan bagaimanapun kejadian, bagaimanapun peperangan berkecamuk di bawah, hei kalian para pemanah dan para pelempar tombak, jangan turun dari bukit ini ya. Bagaimanapun peperangan di bawah, menang syukur enggak? Ya itulah tidak kita kehendaki. Maksudnya kalian jangan turun. Begitu peperangan berkecamuk, kemudian kelihatan kaum muslimin menang, mereka tidak sabar untuk turun, kemudian untuk mendapatkan ghanimah atau pampasan perang. Padahal kan pampasan perang kan nanti dikumpulkan Nabi juga yang bagi, bukan kamu ngambil sendiri langsung, enggak. Dikumpulkan dibagi, yang infanteri berapa, yang kavaleri berapa, Nabi Muhammad yang tentukan. Turun. Kenapa? Godaan dunia. Disebutkan di antaranya juga adalah bahwa sebagian mereka adalah orang-orang munafikin. Bayangkan orang munafik tapi ikut perang ya. Di mana kebenciannya luar biasa akut ya. Rela memperlihatkan kebaikan dan amal soleh, rela mati bahkan. Ketika mereka turun, kemudian kala itu Khalid ibn Walid, panglima perang mereka, melihat kondisi itu yang namanya perang, pastilah kemudian yang menyerang dari atas itu lebih kuat. Anda kalau di atas melempar tombak, hujamannya ke bawah kan lebih kencang. Anda kalau dari atas mana, hujamannya ke bawah kan lebih kencang. Anda di atas, itu akan lebih mudah mengalahkan yang di bawah. Begitu dia melihat kaum muslimin turun, Khalid bin Walid disebutkan mengitari bukit tersebut dan naik dari sisi yang lain dan menyerang kaum muslimin dari atas. Dan disebutkan bahwasanya kala itu matahari di belakang mereka. Artinya kalau kaum muslimin tetap di atas, itu orang-orang menghadap ke bukit itu silau. Artinya posisi yang sangat bagus untuk menyerang. Sudahlah dari atas mereka silau pula. Karena mataharinya di belakang. Dan akhirnya dikuasai Khalid dan kemudian dia menyerang kaum muslimin. Perang Uhud kita kalah. Apa sebabnya? Satu, perintah Nabi Muhammad diselisihi. Silahkan ukur dengan kita sekarang atau kaum muslimin, entah itu secara atau kita secara individu. Tahu banyak kemudian perkara yang kita selisih dari Nabi Muhammad SAW. Perintah beliau yang kita tinggalkan, larangan beliau yang kita terobos, ibadah yang kita bikin beliau tidak pernah ajarkan. Introspeksi. Oke. Masuk kepada faedah. Kandungan hadis atau apa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Yang pertama, wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih lagi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi kata Syekh Utsaimin? Jadilah kalian di satu sisi dan larangan itu di sisi yang lain, jauh-jauh. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tidaklah ada satu perintah kecuali di baliknya begitu banyak mengandung manfaat, dan tidaklah ada satu larangan kecuali di baliknya mengandung begitu banyak madarat. Ada larangan Anda terobos, mesti banyak madarat yang akan Anda hadapi. Dunia akhirat. Maka tinggalkanlah. Gak usah nawar-nawar. Di antara kewajiban kita atau di antara keharusan atau konsekuensi kita ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, itu melakukan perintah beliau tanpa ragu dan meninggalkan larangan beliau tanpa ragu. Nggak usah cari-cari gitu, kadang-kadang bahkan mungkin pakai ilmu usul, pakai qaid fikih, bahkan mungkin yang lebih rendah pakai ilmu cok gali cok, digali-gali makin cocok, dipas-pasin supaya perintahnya jadi hanya sunnah, larangannya jadi hanya makruh.
Ada perintah, gawe aja. Pasti banyak manfaat di balik itu. Ada larangan, tinggalkan aja. Pasti banyak madarat kalau Anda terobos. Dunia akhirat ya. Ini selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut hanya menunjukkan makruh saja. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya ini masuk bahasan usul fikih jadinya ya. Kapan kemudian larangan itu yang harusnya hukum asalnya haram menjadi makruh. Ini bahasan usul fikih. Kapan-kapan pengen undang Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan yang di Banjar, bukan yang di Martapura, yang di Banjar. Beliau membidangi itu ya, usul fikih ya. Jadi hukum asal, yakni al-amru yaqtadil wujub, perintah itu mengandung konsekuensi hukum wajib. Larangan itu sebaliknya mengandung konsekuensi hukum haram. Itu hukum asal. Tapi terkadang ada sebab-sebab tertentu yang membuat perintah ini hanya anjuran. Larangan ini tidak seharam itu, makruh. Itu usul fikih ya. Saya tidak siap untuk menerangkannya. 2. Ya, nomor 2. Tidak boleh melakukan sebagian larangan. Tidak boleh melakukan sebagian larangan, tetapi wajib menjauhi seluruhnya. Hal itu selama di sana tidak ada darurat yang membolehkan untuk melakukannya. Ini juga bahasan usul fikih. Terkadang kita melakukan yang haram, memakan yang haram, meminum yang haram, tapi karena darurat diperbolehkan. Ada alasan kenapa kemudian kita diperbolehkan. Cuman di antara persyaratan yang Allah berikan, misalnya gitu ya, diperbolehkannya makan babi di ayat itu ya, disebutkan ghairu baghin wala 'adin. Tidak berlebihan, tidak juga kemudian mengulangi. Misal gitu ya, dan ini ya kasusnya sangat darurat. Mungkin kondisi gimana gitu ya, suatu saat kemudian lumayan ya. Oke. Jadi sudah dikasih obat tidur? Oh belum rupanya. Di hutan deh misalnya, kasus misalnya di hutan deh misalnya. Artinya seseorang tidak mendapatkan apapun kecuali yang bisa dia buru hanya babi. Jadi Anda harus memakannya karena darurat. Karena kalau tidak memakannya, Anda mati. Maka diperbolehkan karena darurat tersebut. Tapi jangan baghin wala 'adin. Jangan berlebihan. Disebutkan oleh orang-orang yang suka memakannya, babi itu lezat. Ya. Anda kan sekarang sedang darurat nih. Begitu Anda memakannya, Anda memanggangnya misalnya, karena nggak mungkin dong sedang di hutan kemudian Anda punya minyak 2 liter kan nggak mungkin. Pasti Anda panggang kan ya. Dipanggang makan, ih kok enak ya. Langsung nyaman. Sudah selesai jalan kita kan sudah nggak jadi mati nih jalan. Kita buliki aja lama, nyaman tadi sangunya. Secukupnya agar Anda tetap hidup. Darurat itu erat hubungannya dengan kematian. Terkadang kita itu selalu mengatakan darurat padahal pertimbangannya bukan kematian. Kenapa aja darurat aja? Kenapa aja darurat aja? Kayak misalnya, ini syukur ya zaman sekarang ya, banyak sekali spesialis SPOG itu apa sih panjangannya Bu? Spesialis apa Bu? OG itu apa sih? Anda paham lah ya. Dulu jarang perempuan. Ulun waktu di Banjar paling 2 orang. Tahun 2004-2005 itu paling 2 orang. Satu di Banjarmasin, satu di Banjarbaru. Itu sudah merasa bersyukur. Karena kemaluan Anda itu aurat Anda paling besar. Nggak bisa kemudian kita main, nggak apa-apa lah cowok. Itu bukan perkara darurat. Anda hanya cek kesehatan. Anda kalau misalnya nggak cek sama dokter A itu, yang laki-laki itu, Anda nggak mati.
Tapi subhanallah ada saja akhwat mengatakan, tapi tetaya nang terbaik sidin tujar, muha nyawa. Gedek saya, bete saya. Kenapa? Karena waktu pertanyaan itu muncul di Banjarmasin sudah banyak yang perempuan. Kenapa tetap pengen sama yang cowok itu? Jangan-jangan Anda murah memang. Mudah memperlihatkan kemaluan Anda. Lebih bingung lagi saya, suaminya iya lagi. Aduh, ngaji di mana sih ini? Subhanallah. Darurat itu erat hubungannya dengan kematian. Lain cerita kalau ya. Pas sudah momen mau melahirkan. Kalau sudah momen melahirkan, sangat genting. Bahwasanya ini kalau tidak ditangani dokter terdekat fulan di rumah sakit itu dan dia laki, iya kenapa? Sudah ada pertimbangan atau perhitungan, ini kalau tidak segera mati ini. Ya, entah ibunya mati atau anaknya mati. Jadi tidak bermudah-mudah kita dengan ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat itu membolehkan yang tadinya enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu faedah ya. Jadi kata beliau di sini tidak boleh melakukan sebagian larangan, tetapi wajib menjauhinya seluruhnya, semua. Hal itu selama di sana tidak ada darurat yang membolehkan untuk melakukannya. Kasus yang tadi, ketika darurat, mungkin kita minum minuman keras. Tidak ada yang lain kecuali harus minum bir ini. Minum, tapi jangan berlebihan. Nyaman sekalinya dia. Gluk 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 gluk. Kawah bungkusnya. Nah, itu nggak boleh ya. Dibungkusnya. Oke, 3. Masih ada 10 menit untuk materi. Wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Hal itu selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat anjuran saja. Ini juga pelajaran usul fikih. Sebaliknya dari poin nomor 1. Hukum asal perintah mengandung konsekuensi kewajiban. Tapi ada kemudian istilah-istilah dalam bahasa Arab. Di firman Allah ada, di sabda Nabi Muhammad ada yang menunjukkan ini bukan kewajiban, tapi lebih kepada anjuran atau sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Selama itu wajib ya, maka lakukan. 4. Manusia tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuannya. Ya pasti. Ya, karena dia tidak mampu, bagaimana kemudian dia melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Atau di antara makna yang lain, mudahan ini bisa pas maknanya ya. Anda sebenarnya tidak mampu melakukan secara maksimal, tapi Anda memaksakannya. Maka ini malah bahkan terlarang. Contoh misalnya gitu ya. Kayak luka, Anda punya luka di bagian tubuh yang harusnya kena air wudu. Oke. Dan luka ini mungkin baru dijahitkah atau baru apa gitu ya. Di mana kata ahli para dokter, ini kalau misalnya kena air berbahaya. Maka tidak kita basahi, tapi Anda ngotot. Tahu ngotot bu? Pegang barbel begini. Ngotot. Anda ngotot, pokoknya harus kena air. Ya berbahaya untuk Anda. Maka bahkan kena larangan la dharara wala dirar. Sabda Nabi Muhammad, tidak boleh seorang mencelakai dirinya sendiri atau mencelakai orang lain. Ketika Anda tetap kemudian ingin mengalirkan air, silahkan di bagian yang kena wudu, cuman di bagian lukanya Anda skip, nggak apa-apa. Tayamum aja Anda boleh kok. Artinya kalau misalnya seorang pokoknya tetap harus pakai air wudu, silahkan. Tapi di bagian yang lukanya tadi, maka dilewati, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang basicnya kita nggak mampu untuk melakukannya. Bahkan bisa jadi malah berlebihan, membahayakan untuk diri sendiri, padahal kita punya rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan kita yang kita tidak mampu ya. 5. Kemudahan agama Islam ini dia faedahnya. 4 ya? Oh, udah diganti ya. Oh, saya salah ya. Tadi barusan nomor 4 tadi. Manusia tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuannya. 5.
kemudahan agama Islam ini, di mana seorang tidak berkewajiban kecuali pada apa yang disanggupinya. Ya, lalu sudah sebutkan tadi di muqaddimah. Inilah syariat Islam, ya agama yang mudah. Betul, kewajiban itu adalah beban, tapi beban yang alhamdulillah masih sangat mungkin kita memikulnya. Allah tidak bebani kita di luar kemampuan. Allah yang kalau misalnya membebani kita sesuatu di luar kemampuan kita, maka akan benarlah alasan orang ketika meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan pakai alasan takdir. Bisa. Kenapa? Karena beban Allah sangat berat. Saya tidak bisa tinggalkan ini. Saya tidak bisa lakukan perintah ini karena sangat berat. Maka alasan orang seperti ini dibenarkan. Kenapa? Karena bebannya sangat berat. Tapi tidak. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wuz'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ya, ayat inilah kemudian bahkan bantahan untuk orang-orang yang ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan kan takdir. Loh, Allah kan tidak bebani kita kecuali kita mampu. Saya nggak bisa perintah ini, jutaan kaum muslimin bisa. Memangnya kamu kenapa? Saya nggak bisa tinggalkan itu. Jutaan kaum muslimin bisa. Apa bedanya kamu? Ya, Allah tidak bebani seorang di luar batas kemampuannya. Kalau iya, maka orang-orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan dan beralasan dengan takdir, benar perkataan mereka. Kalau iya, tapi kan tidak benar ya. 6. Siapa yang tidak mampu melakukan sebagian yang diperintahkan, ia cukup melakukan apa yang disanggupinya. Ya, contoh sholat tadi misalnya. Orang ya, nggak usah orang deh, ulun aja ya. Ini juga contoh di mana pian harus berbaik sangka ketika ada orang gerakan sholatnya nggak sempurna. Sangat mungkin dia sedang menahan rasa sakit. Orang duduknya nggak sempurna. Pada belajar fikih sholat kah nih? Dia sedang asam urat. Tahu nggak Anda? Iya, nah nang tertawa tuh asam urat tuh. Sakitnya luar biasa. Ulunnya, kita punya kru dulu, tapi beliau sudah pindah ke Balikpapan sekarang, Akh Bakhtiar. Kata bapaknya mengatakan, saya lebih memilih, kalau misalnya memang betul-betul harus sakit gitu dan harus milih, lebih milih sakit jantung, maharit sakit jantung dibandingkan asam urat. Asam urat itu sudah tegawil, sakitnya ya Allah. Tegawilnya sakit, bagaimana kemudian dengannya Anda harus berjalan? Enggak bisa, apalagi ditekuk. Jadi harus berbaik sangka ya. Kecuali misalnya Anda dapatkan seseorang, misalnya ketika duduk, kok begitu terus, dan tak taunya Anda tanya dia enggak asam urat. Nah ini berarti ada amalan khusus ini. Berbaik sangka. Terkadang sebagian kaum muslimin gerakan sholatnya enggak sempurna, khususnya tadi. Bisa jadi ketika duduk di antara dua sujudnya, duduk tahiyatnya, itu enggak sempurna, dia sedang menahan rasa sakit. Dia yang tahu dia bisa lakukan, tapi enggak sempurna. Tapi kalau sudah sangat sakit, ulun kalau sudah kumat, pakai kursi bu, tanya teman-teman. Tat, kajian kah? Kajian. Tapi siapkan saya kursi. Kenapa? Saya sholat lagi asam urat. Di pojok saya. Karena saya harus duduk. Berdiri menopang itu kalau sudah 12 kayaknya. Kalau masih 8, 9, 10 masih oke lah. Tapi kalau sudah 11, 12 bengkak tuh. Kayak apa Bian? Siomay masa nggak pakai kacang? Batagor masa nggak pakai kacang? Apalagi tahu tek. Sudah ada tahunya, ada telurnya, kacang pula. Hintalunya 2 pulang. Ya Allah, sembahyang jadi korbanlah, sakit mana batis ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan terkadang kalau sudah asam urat, betul kita misalnya bisa paksa jalan, tapi nggak bisa konsentrasi belajar karena dia ini ya kayak sakit kepala juga, cenut-cenut, tapi di kaki. Siapa yang tidak mampu melakukan sebagian yang diperintahkan, ia cukup melakukan apa yang disanggupinya. Enggak mampu sholat berdiri, duduk.
Duduk pun nggak mampu ya rebahan. Nggak mampu menjalankan puasa, ada rukhsahnya karena mungkin Anda sedang safarkah, sakitkah? Sakit yang tentunya masih sangat mungkin sembuh ya, berdasarkan ilmu manusia ya. Karena kalau ada orang yang sakit, kemungkinan sembuhnya sangat tipis, dia nggak puasa, tapi bayar fidyah. Dan fidyahnya diambil dari hartanya. Kalau nggak ada, anaknya harus aktif membayarkan. Disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu, Anas bin Malik apa Ibnu Abbas ya. Di akhir hayat mereka sudah tidak berpuasa karena disebutkan sakit yang sangat parah dan mereka membayar fidyah. Separuh dari takaran zakat fitrah fidyah itu. Kalau misalnya kasarnya gitu ya, kasarnya doang ya, misalnya zakat fitrah 3 kilo, maka fidyah itu 1,5 kilo beras. Untuk ibu-ibu yang kemarin mungkin hamil dan menyusui, atau sekarang mungkin akan menghadapi Ramadan dia hamil dan menyusui, tentunya ada pilihan ya. Walaupun perkataan yang menyebutkan dia harus mengqadha'nya itu lebih utama, tapi terkadang berat untuk kaum wanita itu, maka bayar fidyah. Siapa? Suaminya yang bayarkan. Dikalikan aja 1,5 kilo kali 30 hari. Kalau misalnya seabrek langsung berat, nyicil nggak apa-apa. Sehari nukar yang 5 kilo di market berinisiatif, misalnya beli 5 julung ke fakir miskin. Atau ketika alhamdulillah suaminya lapang hartanya, langsung aja tuh. Berapa kilo jadinya tuh? 1,5 kilo kali 30. Langsung kasihkan ke 1 orang boleh. Hingga akhirnya orang fakir ini langsung jadi juragan beras. Bisa. Atau kemudian dipecah boleh. Ya, caranya yakni sangat fleksibel ya caranya ya. Ke 1 orang boleh, ke banyak orang boleh, nyicil boleh, terserah. Yang jelas yang berhak menerimanya orang fakir dan miskin. Fakir lebih utama ya, orang yang untuk makan aja susah, beras. Wallahu a'lam bishawab. Beras saja ketat, namun pengen hendak menjulungi duit silahkan. Itu sedekah di luar ini ketentuan. Julungi duit gesan nukar lauk buaya. Sen pian nukar apakah itulah. Oke. Siapa yang tidak mampu salat dengan berdiri, ini contohnya nih, maka ia salat dengan duduk. Siapa yang tidak mampu dengan duduk, maka ia salat dengan berbaring. Siapa yang mampu ruku', maka hendaknya ia ruku'. Dan siapa yang tidak mampu melakukannya, maka hendaknya ia mengisyaratkan ruku'. Sama kayak orang misalnya salat di pesawat deh. Iya. Artinya kita sudah perhitungkan bahwasanya ini pesawat ketika kita berangkat khususnya ke luar negeri jauh ya. Karena kalau misalnya kita dekat aja dan memperkirakan bahwasanya ini sebelum waktu salat berikutnya pun sudah sampai, kita salat di darat. Ini enggak, kasus umroh misalnya. Banyak salat itu akan Anda lewati. Dan kemudian di pesawat di luar Saudi ya yang saya tahu ya. Kalau Saudi dia ada musolanya. Anda sholat berdiri sempurna pun bisa, berjamaah pun bisa. Mereka merelakan beberapa seat untuk jadi musola Saudi. Tapi kalau pesawat yang lain kayaknya nggak ada. Nah, ketika Anda memaksakan diri untuk berdiri, mungkin akan merepotkan banyak orang karena dia bukan tempat yang khusus. Iya. Maka akhirnya kita sholat duduk. Padahal kita mampu berdiri karena kondisi. Dulu ya, zaman ulun santri, ketika ke pesantren kita selalu naik kapal. Di bulan-bulan tertentu ombak sangat besar. Itu sholat kita pakai kuda-kuda. Iya, karena goyang. Jadi waktu mau takbir biasa nih, tapi begitu Allahu Akbar kaki kita maju sedikit supaya lebih naham. Iya, tapi kita mampu berdiri. Walaupun di saat seperti itu misalnya, apalagi di pesawat, apalagi ada turbulensi misalnya, ya kita duduk. Nah, ketika duduk kita ruku dan sujud. Itu kan Nabi Muhammad praktekkan tentunya waktu itu ketika beliau salat sunnah lebih tepatnya. Beliau salat di atas tunggangannya. Beliau hanya membedakan derajat nunduknya beliau. Ruku sedikit, sujud lebih dalam, gitu aja. Kemudahan demi kemudahan di dalam syariat Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena hukum asalnya salat di atas kendaraan itu salat sunnah saja, boleh.
wajib harus kemudian di darat. Nah, sekarang kita sedang di udara, masa kita turun pakai parasut dulu kan enggak? Oke, lanjut ya. Demikianlah dengan ibadah lainnya, manusia melakukannya sesuai kemampuan dan jangan dipaksa ya, apalagi membuat Anda bermadhar untuk Anda. Disebutkan sebab keluarnya sabda berikut ini, kata Nabi Muhammad SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan, enggak baik kata beliau puasa ketika safar. Kenapa hadis ini muncul? Kala itu ada seorang sahabat memaksakan diri berpuasa padahal dia sudah sangat kelelahan. Ya, kondisinya sudah sangat, bahkan para sahabat yang lain sampai ngurubung dia karena sudah sangat terlihat sangat lelah, mungkin kehausan. Hukum asalnya safar itu kita boleh tidak puasa. Safar itu nyamankah atau tidak? Itu hukum asal. Tapi subhanallah, safar kita sekarang ini ke Jakarta ringan. Masih dalam negeri lah ya, ringan. Dari rumah naik mobil ber-AC, di ruang tunggu ber-AC, masuk ke lounge ber-AC. Ya, bisa kita tetap puasa kecuali Anda tergoda dengan gorengan yang ada di lounge. Nyaman sekalinya. Tapi ringan ya. Masuk pesawat, kemudian di sana juga dijemput, nyaman. Anda bisa menjalankan puasa walaupun Anda safar. Tapi tetap hukum asalnya ketika Anda safar ada rukhsah, Anda boleh berbuka, tapi nanti ganti di hari yang lain. Karena mau bagaimanapun kata Nabi Muhammad, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu secuil atau sebagian dari azab karena ia melelahkan sebenarnya. Makanya misalnya jamaah ya, Anda pernah safar dengan teman Anda ya, dan ketika safar itu dia menjaga kewajiban-kewajiban, teman kayak gitu pegangin. Orang yang menjaga perintah dan kewajiban ketika di masa susah untuk melakukannya, safar itu akan menunjukkan aslinya seseorang. Makanya ketika ada seorang memuji orang lain di hadapan Umar bin Khattab, kata beliau, kamu pernah safar enggak sama dia? Kalau kamu belum pernah safar sama dia, enggak usah kemudian berikan pujian, oh fulan orang baik, enggak. Orang itu akan kelihatan aslinya ketika safar. Apakah dia tetap menjalankan kewajiban atau meremehkannya? Bukan mengambil rukhsah ya, meremehkan. Kena ginjak, safar ini ngalih ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dengan ibadah-ibadah lainnya, manusia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Oke, sedikit lagi. Mulai tadi sedikit terus ya. Ini sedikit lagi, 3 lagi. Manusia tidak semestinya banyak bertanya. Karena banyak bertanya, terutama di masa turunnya wahyu, mungkin berakibat diharamkannya sesuatu yang tadi tidak diharamkan. Belum sebutkan tadi. Jangan bertanya kamu tentang sesuatu jika mendapatkan jawabannya berat untukmu. Karena wahyu masih turun. Ente banyak nanya. Oke. Kalau sekarang, apakah tetap seperti itu? Jamaah, sekarang kalau misalnya Anda betul-betul tidak paham akan satu firman dan sabda, bertanyalah. Jangan sampai kemudian Anda memahaminya sendiri. Nuntut ilmu itu harus ada irsyad ustadzin. Ada arahan dari seorang ustadz. Itulah nuntut ilmu. Walaupun sekarang sudah begitu banyak terjemahan, sekarang aja kita baca terjemahan, tetapkan kemudian ada arahan. Begini loh cara memahaminya. Atau diwajibkannya sesuatu yang tadinya tidak wajib karena banyak nanya. Manusia hanya boleh bertanya tentang apa yang diperlukannya saja. Tadi sudah sebutkan di antaranya. Nanya yang perlu, nanya memang untuk nuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri sendiri agar Anda bisa mengamalkannya, bukan untuk ngemplang orang yang Anda ingin Anda giring ustadz itu dengan pertanyaan Anda, enggak boleh. Terkadang panitia kajian juga ketika tablik akbar itu kalau misalnya di Masjid Imam Syafi'i itu mesti ulun yang kebagian mensortir. Padahal pertanyaan misalnya Ustaz Ahmad duduk di hadapan ulun gitu ya. Pertanyaan itu ke beliau, mesti beliau kasihkan ke saya. Jadi saya sortir. Terkadang ada pertanyaan-pertanyaan enggak harus dijawab. Apalagi misalnya si ustadz yakni terdorong harus menyebutkan yakni mungkin ormas tertentu, orang tertentu, di mana kalau disebutkan nanti videonya dipotong-potong orang. Oke.
Banyak bertanya dan menyelisih para nabi merupakan faktor penyebab kebinasaan sebagaimana umat-umat sebelum kita binasa karenanya. Contoh tadi Yahudi yang dengan Nabi Musa alaihissalam. Ingat ya, bertanya itu boleh, tapi tentunya ada adabnya dan bagaimana seharusnya Anda mengutarakan. Larangan banyak bertanya dan berselisih karena hal itu menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Umum semua umat atau bisa spesifik kata Syekh Utsaimin, Yahudi dan Nasrani. Jika kita melakukannya maka dikhawatirkan kita akan binasa sebagaimana mereka juga binasa. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, yang tadi disebutkan berkaitan dengan perbedaan harokat itu bisa menyelisih Nabi Muhammad banyak baru kemudian kita binasa, atau kemudian dengan harokat ini satu saja Anda menyelisih Nabi Muhammad SAW maka kebinasaan Anda di depan mata. Sepertinya ya kalau di hadisnya itu memang harokatnya dhammah ya. Harokatnya dhammah. Jadi menyelisih secara cuman satu atau sedikit. Karena kalau harokatnya kasrah maka menyelisih nabinya harus banyak dulu kemudian ancaman kebinasaan berlaku. Tapi enggak. Sedikit saja, bahkan mungkin satu bisa membinasakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." An-Nur 63. Maka takutlah orang-orang yang menyelisih perintah siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus takut. Kenapa memangnya? An tusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Di antara mana fitnah kata Imam Nukatsir? Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, macam-macam. Karena semuanya itu berawal dari pertama kali Anda menyelisihi. Ulun sering sebutkan, bahkan pekan lalu juga ulun sebutkan, maksiat itu kalau sudah terang-terangan itu berarti sudah lama dilakukan ketika bersendirian. Dia akan upgrade terang-terangan. Ketika sudah terang-terangan kepalang tanggung banyak orang yang tahu dan dia malu, dia akan topang itu dengan dalil supaya dia tidak malu. Dia akan membenarkannya itu dengan dalil, bahkan mungkin dengan firman dan sabda, dengan pemahaman dia. Level berikutnya yang lebih buruk lagi adalah ketika ada yang menasihatinya, mengingatkannya, dia akan menolaknya. Undagin bisi dalil aja. Nah itu. Awalnya dari mana? Dia dapat fitnah, dia dapat cobaan. Apa itu? Kemaksiatan demi kemaksiatan. Kenapa? Awalnya menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Enggak gampangan itu. Menghantarkan orang kepada kemaksiatan dan naik level. Kemunafikan bahkan na'udzubillah bisa kepada kesyirikan dan kekufuran. Awalnya menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka takutlah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan masih di 0821 4846 8386. Silakan. Masya Allah, tulisannya rapi sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Bagaimana kita menyikapi orang yang sedang sakit, mungkin sudah sakit keras atau koma di ICU sendirian? Bagaimana cara mengingatkan soal salatnya? Kalau sudah koma, enggak. Sudah sudah jatuh kewajiban dari dia. Kenapa? Cuman jantungnya doang yang berdetak, gimana? Perdebatan para ulama itu pada orang yang pingsan. Ya. Tapi tentunya di antara pendapat Imam Nuqayyim, ya ketika pingsan, maka ketika sadar kewajiban akan kembali. Ketika pingsan ya enggak turun kewajiban. Pembahasannya itu adalah timing waktu sholatnya masih sisa enggak. Kalau enggak dan dia kemudian sadar, ya kewajiban tetap berlaku. Tapi ketika dia kemudian hilang kesadarannya, maka jatuh darinya kewajiban, apalagi koma. Atau dituntunkan, ditalkin terus sampai meninggal. Nah ini yang harus pian lakukan. Kalau pian bisa masuk ruangan itu. Ya, kalau pian bisa masuk ruangan itu, biasanya sih masih bisa ya. Tapi mungkin cuma satu orang. Yang mungkin pasangannya kah atau anaknya kah, talkinkan, ingatkan dia untuk mengatakan la ilaha illallah.
Ya mungkin ketika orang itu koma, tapi bisa saja ketika Anda berkomunikasi dengannya, dia mungkin masih merespon. Tanya aja, misalnya Mama Pian nih, Mak, amun Pian kau merespon, kasih isyarat lah, gerakakan kah jadi Pian? Contohnya jadi beliau, tok ya. Oh berarti beliau merespon. Iya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih mendengar. Maka ingatkan untuk mengatakan la ilaha illallah. Teman kita kemarin, pekan lalu, ibunya meninggal. Sehari sebelumnya, kasus seperti ini. Ustadz, kami keluarga sudah tidak bisa masuk ruangan tersebut. Sebelumnya antum pernah talkinkan nggak? Pernah. Cukup, saya bilang. Tapi kalau sekarang antum tetap ingin mengingatkannya, siapa perawat yang bisa masuk? Tentunya pasti ada perawat yang bisa masuk. Pesankan kepada perawat itu untuk kemudian mengingatkan ibu kamu, ibu antum. Bu, katakan la ilaha illallah. Mentalkin itu seperti itu. Ya, Allah nabi sahab. Di akhir atau di sakit keras seorang. Makanya Nabi Muhammad juga ketika mendakwahi Abu Thalib itu kan di momen seperti itu. Sakit yang keras di mana mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan atau kebiasaan gitu, orang sakit ini jarang selamat gitu ya. Nah, itu kita talkin. Jangan sampai sakit-sakit yang ringan Anda mentalkin teman, jangan ya. Teman cuma sakit gigi gitu. Akhi, katakan la ilaha, jangan. Cuma sakit gigi doang. Tapi bisa jadi sakit gigi mematikan ya. Nggak tahu ya. Enggak kayaknya. Nah, di sini ada keterangan betul nih. Karena orang koma masih bisa mendengar. Nah, itulah kesempatan. Karena dia masih mendengar, ingatkan dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa tetap dibisikkan ini sudah waktu sholat? Enggak. Kewajiban untuk dia sudah gugur. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sisa jantungnya doang yang berdetak ya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana bila seorang wanita yang harus melahirkan secara sesar dengan dokter wanita, tapi ternyata di ruang operasi ada laki-lakinya? Apakah wanita tersebut berdosa? Dan wanita ini qadarullah tidak bisa melahirkan secara normal karena uzur syar'i. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dimaafkan ya. Karena memang dokter intinya perempuan ya. Tahu-taunya mungkin ada asistennya laki-laki. Semoga diampuni ya. Semoga diampuni dosanya. Karena dia sudah berusaha. Dia merujuk kepada dokter spesialis kandungan perempuan. Kemudian ketika sesar pun dia dengan yang perempuan. Suami sudah mengusahakan, tak taunya harus. Ini ada mungkin salah satu krunya misalnya laki-laki. Semoga diampuni ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu yang pernah sesar itu ketika disesar ada kesadaran atau betul-betul masih ada kesadaran ya Bu? Atau misalnya betul-betul total ya? Total, oh iya. Bini antum masih sadar? Oh iya. Jadi beda-beda orang ya mungkin ya kasusnya ya. Ada yang full, ada yang separuh. Nah yang separuh ini loh yang masih sadar itu kan Anda bisa ngomel. Keluar nyawanya ya kan bisa ya. Itulah tujuan saya bertanya, apakah masih sadar gitu. Kan bisa bermamai ya. Cacat ya Bu. Biar suaminya yang ngurus ya Bu. Waduh, banyak pertanyaan nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dari jam berapa kita mencari malam Lailatul Qadar? Apakah ibadah bagi muslimah yang lagi haid di malam Lailatul? Apa ibadah bagi muslimah yang lagi haid di malam Lailatul Qadar?
Ini sudah 2 pertanyaannya. Berikan tips untuk beribadah di malam tersebut sehingga besoknya tidak mengantuk. Jazakallahu khair. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika disebutkan malam, maka sejak malam itu masuk. Makanya ada sebagian orang karena sesuatu dan lain hal, dia hanya bisa maghriban, isya, tarawih, dan dia pulang. Karena bisa jadi mungkin sebelum subuh dia sudah bekerja. Ketika malam itu, malam Lailatul Qadar, dia mendapatkannya. Ya, jadi sejak masuknya malam. Makanya ini adalah mungkin ibadah yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mungkin sibuk ya. Walaupun tentunya banyak yang bisa meninggalkan kesibukannya ya. Misalnya di 10 hari terakhir dia cuman mampunya dari masuk maghrib, masuknya malam, hingga kemudian selesai salat tarawih. Atau mungkin habis itu bisalah sedikit mungkin baca Quran, maka dia mendapatkannya. Jadi kapan? Sejak masuknya malam. Fokus kita di 10 hari terakhir. Nabi Muhammad memberikan spesifik lagi di malam-malam ganjilnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hidupkan malam itu dengan banyak ibadah. Yani qiyamul lail dengan salatul lail itu bisa diartikan berbeda. Qiyamul lail menegakkan malam itu berarti dengan banyak ibadah. Bisa ngaji, bisa zikir, bisa macam-macam. Tapi kalau salatul lail, salat malam. Jadi qiyamul lail itu lebih umum. Itulah yang kita lakukan di malam, yakni di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan malam itu dengan peribadatan. Yang tidur lebih dulu mungkin akan lebih utama dibandingkan yang begadang. Mungkin habis tarawih, yakni istirahat dulu, tengah malam dibangun, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau tips beribadah malam tersebut hingga besoknya tidak mengantuk, ini susah. Gimana dong? Karena waktu tidur kita ambil. Karena waktu tidur kita kurangi. Besoknya pasti ada rasa kantuk ya. Maka jangan lupa minum kopi. Iklan nih. Hilang ngantuk dapatnya, ya Allah. Kami safari dakwah ke Angsana, habis itu disatui juga Angsana sore, satui malam. Nah, ketika ngisi pengajian itu ulun disediakan kopi itu, ya inisial itu. Ulun minum aja, teman-teman juga minum, ya. Itu sampai ke Banjarmasin ketika kita pulang, hilang rasa kantuk. Nah, padahal kan kita pengen curi-curi tidur tuh di situ. Karena besoknya harus ke sini kajian, nanti ngajar. Karena isinya weekday, belum kesananya Selasa. Nggak bisa nyuri-nyuri. Akhirnya waduh lelah sekali paginya. Jadi begitu sampai jam 2-an, jam 4 baru bisa tidur, bayangin. Jam 5 sudah bangun lagi. Aduh, makanya habis subuh ulun hajar harus tidur karena harus ke sini. Sudah sampai sini ceramah pian ribut, harau. Tutui di kepalanya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Artinya tadi kalau misalnya bertanya tips bagaimana bisa agar tidak ngantuk, ya mungkin dengan doping, diantaranya mungkin kopi yang asli, bukan kopi sasetan. Wah itu nggak kena. Lezat nikmat tapi enggak, yang betul-betul kopi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seandainya kita sedang sakit, lalu untuk mengambil air wudhu kita tidak mampu, apakah kita boleh bertayamum padahal masih ada air? Dengan apa kita harus bertayamum? Apakah dengan debu-debu dinding saja? Siap. Kalau misalnya Anda sakit dan kemudian Anda masih bisa kena air wudhu, Anda diwudukan. Yang ulun bahas tadi adalah air wudhu itu harus mengenai bagian yang sakit. Dalam artian tadi mungkin jahitan ya. Misalnya nih, pian sakit dan kemudian katakanlah jahitan misalnya, itu di perut, mungkin pian tadi sesar, atau mungkin di betis ada luka apa gitu. Artinya bagian tubuh pian yang harusnya kena air
kan bisa kena air. Lain orang yang mungkin lukanya malah di wajahnya, nauzubillah, atau di lengannya, nauzubillah, atau mungkin di telapak kakinya atas atau bawah. Ah itu kan ketika dia dijahit dan harus kena air kan berbahaya. Itulah yang tadi ulun sampaikan. Jadi kalau pian sakit, pian nggak bisa wudu, tapi anggota tubuh pian di mana air wudu itu bisa dialirkan, nggak apa-apa, pian diwudukan. Pian diwudukan. Habis itu kemudian salat sesuai dengan kemampuan, bisa bisa berdiri, bisa duduk, bisa rebahan. Tapi zahirnya ini kayaknya rebahan ya, karena nggak bisa ngambil air wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang tadi kalau misalnya air itu harus dialirkan di anggota tubuh pian, di anggota tubuh pian itulah luka yang kalau kena air berbahaya. Nah, itulah boleh tayamum. Ya. Tayamum ya tentunya menggunakan kadar perkiraan di mana kira-kira ada debu yang bersih itu. Di tembok bisa, di lantai bisa, tepuk satu kali. Oke, tiup untuk dibersihkan, wajah satu kali dan kemudian pergelangan tangan satu kali cukup. Kata Nabi Muhammad, tayamum itu adalah dorbatun, satu pukulan saja, kemudian prakteknya ditiup, dibersihkan untuk wajah dan dua pergelangan tangan. Cukup. Itu tayamum untuk pengganti air. Juga tayamum untuk pengganti junub. Ya. Orang misalnya dia junub dan kemudian dia tinggal di satu negeri misalnya atau di satu tempat, ini terjadi kepada seorang sahabat yang kala itu sangat dingin menyengat ya, sampai ke tulang rasanya. Boleh tayamum. Ya, dimana kalau Anda mandi, wah mungkin berbahaya untuk Anda. Alhamdulillah kita ini di Indonesia ya nggak kayak gitu ya. Apalagi misalnya sebagian kita itu di rumahnya ada ada pemanasnya ya. Bisalah kemudian tetap kita mandi karena sedang junub. Barakallahu fikum. Nah, kalau di pesawat misalnya air habis. Di antara fatwa Syekh bin Baz itu menepuknya, kata beliau, menepuknya itu fil mamar, di tempat orang warawiri jalan itu. Di tempat orang warawiri jalan itu. Tepuk, bersihkan, kemudian wajah dan juga pergelangan tangan. Sekali cukup. Itulah dan wudu Anda sempurna ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di samping ruko tempat usaha baru berdiri tempat les musik pindahan tempat lain dengan jumlah murid lumayan banyak. 2 tahun lebih ana berikhtiar hijrah dari musik. Selama baru buka ini setiap lewat ruko samping ana hanya beristighfar dan mendoakan dalam hati. Terkadang terdengar lagu tahun 90-an. Aduh. Iya. Ini seumuran saya nih berarti. Ulun Bu ya, alhamdulillah misalnya untuk beli kaset, dulu kaset ya, untuk beli kaset, untuk zaman sekarang misalnya beli lagu atau ngedownload yang ilegal gitu ya. Insyaallah alhamdulillah sudah jauh. Tapi kalau yang misalnya di rumah makan gitu ya, atau di tempat umum atau bahkan pengamen gitu, susah itu. Tapi kalau pengamen kadang-kadang kalau makan sama teman-teman, kita sudah punya trik agar dia berhenti. Kita belikan makan aja. Ulun juga pernah gitu ya, lihat situasi dan kondisi juga. Kadang-kadang ulun paraki, ulun mun pian mengamen, ulun kada membarilah. Tapi mun pian makan ulun bayari. Gitu aja. Akhirnya dia berhenti. Lawang pengen makan, nggak jadi. Nah itu ya, itu mungkin yang suaranya sumbangnya. Nah kalau bagus itu bahaya. Terkadang terdengar lagu-lagu tahun 90-an. Ulun cerita lagi juga ya. Ketika Al-Ustaz Fadil Firanda datang, selesai kajian malam, makan kita di tempat makan, itu dari luar saja sudah terdengar. Di tempat makan itu ada ruangan khususnya di mana ketika kita masuk ke ruangan khusus itu suara musik di luar rada tersamarkan. Bagi kita datang itu terdengarlah lagu gitu ya, kami tidak mengenalnya. Tapi begitu kami masuk, gitu, ulun Ustaz Ahmad, Ustaz Firanda,
Ini nggak tahu nih, operator rumah makan itu kayaknya ngelihat wajah kita, wah anak 90-an nih, dirubah langsung lagunya. Aduh, Ustaz Firanda geleng-geleng aja. Wah nih orang tahu umur kita katanya. Aduh. Terkadang terdengar lagu tahun 90-an yang sebalnya masih ada syair yang masih ada syairnya di ingatan ana. Sama Bu, sama. Aduh, susah makanya. Apalagi misalnya Anda bukan cuma pendengar. Anda bisa main instrumen alat musik. Lebih susah lagi meninggalkannya. Ya, misal Ibu dulu mungkin bisa pernah main piano, main keyboard gitu ya. Keyboard tentunya keyboard komputer. Enggak maksudnya keyboard. Main-main. Susah meninggalkannya ya. Tapi subhanallah ya dengan keistiqomahan bisa aja. Mengingat tempat lesnya tidak tertutup rolling door-nya. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah ana menasihati lewat chat mengingat sang pemilik adalah ikhwan? Tapi ana juga takut beliau tersinggung. Maksudnya ikhwan apa nih? Ini saya ingin ajarkan pian istilah nih. Kalau pian berbicara tentang orang umum seperti ini, tulis saja pemiliknya seorang laki-laki. Karena istilah ikhwan dan akhwat itu identik dengan orang yang sedang ngaji. Aneh dong kalau misalnya bagaimana sang pemiliknya seorang ikhwan. Ikhwan sudah ngaji, punya les musik kan enggak. Jadi ini pembelajarannya. Gunakan istilah yang umum kalau membicarakan orang umum. Pria, wanita, laki-laki, perempuan. Ikhwan akhwat itu identik dengan orang kajian. Apalagi anak antum ya. Ahlan wa sahlan ya. Tapi ana juga takut beliau tersinggung. Apakah ini ujian dari Allah di saat ana ingin menghindari tapi Allah hadirkan di samping ana? Iya, pastinya ujian. Yang kita ingin tinggalkan malah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda bisa pindah, mungkin Anda yang pindah. Saya kenapa pindah? Karena di komunitas yang terdahulu itu banyak kontrakan yang nyewanya ladies. Ya, dimana terkadang kada belampu lagi sudah sore gennya keluar sini ya selawarnya. Saya punya anak perempuan sudah mulai ngerti, laki-laki juga mereka bertanya. Kita mendidik kepadanya untuk berpakaian sempurna, bahkan masih kecil kadang-kadang anak saya yang pertama waktu itu dijilbabi sama emaknya walaupun panas ya, enggak wajib juga. Dia akhirnya bertanya. Betul-betul dia bertanya, "Bah, bolehkah pakai pakaian seperti itu?" Lah jawabnya gimana? Dia masih kecil tapi sudah mulai paham. Hari harus kita terangkan. Belum sudah komplain ke Pak RT agar Pak RT kemudian mengingatkan yang punya rumah dan punya tempat untuk sewakan untuk mungkin pasangan suami istri atau misalnya karyawan perempuan saja yang lurus-lurus lah. Tapi enggak berguna. Saya pindah. Saya yang memilih pindah. Itulah makna hijrah. Terkadang hijrah itu bukan dari satu kota ke kota lain. Di dalam kota pindah tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Kita tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, ruko milik ana Ustadz, beliau yang nyewa. Anda punya ketentuan, Anda yang punya kok. Harusnya ya. Ketika Anda yang punya ruko, Anda tahu ini ruko untuk apa. Ketika saya ingin ruko ini untuk jadi tempat les musik, cari yang lain jagin, bisa. Kalau sekarang mungkin lakukan pemutusan karena Anda yang punya kuasa. Ya, lakukan pemutusan karena Anda punya kuasa, tinggal obrolkan berapa yang harus dia bayar, berapa yang harus Anda kembalikan. Karena mungkin sudah ada pembayaran. Wallahu bisa. Jadi Anda yang punya ruko, Anda yang punya kuasa. Ulun tadi membayangkan ini ruko orang. Wallahu bisa. Wallahu bisa. Jadi kalau Anda punya kuasa, maka Anda yang menentukan. Wallahu bisa. Ya biarin mereka repot pindah-pindahin drumnya segala macam ya, urusan mereka. Di saat yang sama Anda berdakwah, akhirnya mereka faham. Mereka faham Anda Wahabi gitu aja.
Ustadz, apa hukumnya seorang yang mengkoordinir sedekah, misalnya misal mengajak orang lain untuk sedekah nasi bungkus, tetapi nasi bungkusnya orang tersebut yang membuat. Jadi dia penjual sekaligus dia juga yang mengkoordinir untuk membagikan. Yang bertanya silahkan tonton judul videonya di Ufit TV yang bahas dua ustadz sekaligus, Ustadz Aminur Ba'id dan Ustadz Aris Munandar, khusus untuk ini. Ya, kalau nggak salah judulnya Dilema Nasi Bungkus apa ya, cari. Iya, karena ini cukup banyak permasalahan di dalamnya. Kenapa? Karena dia yang jual, tapi kemudian dia yang mengumpulkan. Apa judulnya, Pit? Tolong dibantu, Pit. Ustadz Aris Munandar sama Ustadz Aminur Ba'id kalau nggak salah. Ustadz Aminur Ba'is. Iya, untuk penanya ya. Tapi Anda harus siapkan kuota ya. Videonya 2 jam kalau nggak salah. 2 jam. Judul videonya donasi nasi bungkus. Karena banyak kasus beliau terangkan. Karena ini sudah, ya ini masuk kategori transaksi jual beli. Tapi ada gabungan di sana, ada amal. Jadi harus dipisah-pisah. Saya tidak siap untuk menjawabnya sekarang. Tapi saya sarankan Anda menonton. Pak, tolong linknya dikirim ke Anda, biar anak kirimkan ke beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jamaah berkaitan dengan ini sedikit ya. Kalau misalnya Anda ingin memotivasi orang lain untuk kemudian berdonasi nasi bungkus, tapi Anda penjual, tentukan satu orang sebagai koordinator, bukan Anda. Dia misalnya si fulan, dialah yang mengumpulkan donasi dan kemudian dia inilah yang bertransaksi dengan Anda, transaksi jual beli. Itu akan lebih aman. Tentukan satu orang teman Anda, dialah yang mengkoordinir, dialah yang mengumpulkan, akhirnya dia nanti yang bertransaksi dengan Anda, transaksi jual beli. Tentunya karena untuk amal mungkin harganya bisa dipres lah sedikit karena Anda juga ingin beramal. Itu akan lebih aman. Jadi bukan Anda yang Anda cateringnya, tapi Anda juga yang mengumpulkannya. Maka ini agak bermasalah. Nah, ini ada linknya, saya kirimkan untuk Anda. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Insyaallah kajian tematik Arba'in Nawawi itu kita selingi di antara 3 kajian kita di Ad-Durus Al-Muhimmah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.